Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Badawi, NIM F1C 0170006 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram. Ya, di sini saya akan mempresentasikan untuk laporan praktek kerja lapangan saya. Yang pertama, untuk timeline kegiatan selama PKL. Untuk flowchartnya, yang pertama itu memulai kegiatan PKL, kemudian melakukan kegiatan lapangan, menentukan tema pada pelaporan PKL. Kemudian untuk jika tema sudah sesuai, lanjutkan. Jika tidak, kembali lagi. Nah, untuk tema yang sudah sesuai, kemudian melakukan observasi, pembelajaran, kemudian penyusunan laporan. Selesai. Nah, kemudian untuk judul yang sudah diangkat pada praktik kerja lapangan, yaitu sistem jalur minyak pelumas pada mesin Wärtsilä tipe W20V34DF di PLTMGU Lombok Piker 130 sampai 100 dengan 50 MW. Di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dasar teori, kemudian pembahasan dan laporan kegiatan, yang terakhir kesimpulan dan saran. Kemudian untuk latar belakang sendiri, yang pertama, tenaga listrik merupakan landasan bagi kehidupan modern, dan tersedianya dalam jumlah dan mutu yang cukup menjadi syarat bagi suatu masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang baik dan perkembangan industri yang maju. Kemudian dalam dunia industri, sistem pelumasan sangat penting bagi engine agar bisa bekerja optimal dan memiliki daya tahan yang bagus. Kemudian adapun maksud dan tujuan CPKL, yang pertama maksud memberikan pembelajaran, pemahaman, pengalaman pada kegiatan praktek kerja lapangan. Kemudian untuk tujuannya, untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman pada rumusan masalah yang ada. Untuk dasar teori minyak pelumas, yaitu sistem pelumasan pada mesin diesel pada dasarnya sama dengan mesin bensin. Untuk bedanya, mesin diesel lebih banyak menghasilkan karbon daripada mesin bensin selama pembakaran. Sistem pelumasan pada mesin diesel dilengkapi dengan pendingin, oli, atau kondensor untuk mendinginkan minyak pelumas pada temperatur kerjanya yang tinggi, dan bagian-bagian yang berputar juga kerjanya lebih berat daripada mesin bensin. Jadi pelumasan merupakan suatu proses yang terjadi dalam suatu sistem, dalam hal ini yang terjadi di dalam mesin induk. Oleh karena itu, proses pelumasan sangat penting karena pada mesin terdapat bagian-bagian yang bergerak yang harus dilumasi. Kemudian adapun fungsi minyak pelumas pada engine, yang pertama untuk melumasi, kemudian kedua mencegah karat, ketiga mengurangi gesekan antar komponen, yang keempat sebagai pendingin, yang kelima sebagai pembersih dari sisa-sisa pembakaran. Nah, adapun sistem jalur minyak pelumas pada mesin Wärtsilä, yang pertama yaitu dari jalur inlet menuju ke tempat penampungan baru. Nah, sebelum minyak pelumas ditampung, ada beberapa komponen yang harus dilewati. Yang pertama filter, di mana filter ini berfungsi untuk membersihkan dan memastikan minyak pelumas bersih sebelum ditampung pada tempat penampungan baru. Kemudian ada pompa. Pompa ini berfungsi untuk memompa minyak pelumas agar dapat sampai ke tempat penampungan. Nah, kemudian setelah ditampung pada tempat penampungan baru, minyak pelumas akan dialirkan menuju ke engine. Nah, jalur yang dilewati di sini ada dua jalur. Yang dua jalur ini berfungsi untuk dimaksudkan kenapa ditaruh dua jalur, karena ketika salah satu jalur dari tempat penampungan baru dalam perawatan atau ada kerusakan, maka digunakan yang salah satunya. Nah, untuk bagian-bagian dilewati sama seperti sebelumnya, yaitu ada filter, kemudian pompa. Nah, setelah minyak pelumas masuk ke engine, di sini jalur yang dilewati yaitu ada pompa, di mana pompa ini berjenis pompa mekanik. Pompa mekanik ini digerakkan oleh putaran gear mengikuti putaran prosentol. Setelah minyak pelumas melewati engine, di sini dia akan melewati jalur yang menuju ke, di sini ada valve, 3 valve, yaitu berfungsi untuk mengatur minyak pelumas jalur mana yang akan dilewati. Ketika minyak pelumas dalam keadaan panas, maka jalur yang akan dilewati yaitu pendingin. Di sini ada cooler. Cooler ini berfungsi untuk mendinginkan minyak pelumas. Kemudian jalur yang satunya itu ketika minyak pelumas dalam keadaan dingin, dia akan langsung langsung masuk ke engine. Nah, di sini ada
ada dua filter, atau di sini ada dua filter. Ketika minyak pelumas sudah melewati 3 valve, di sini ada dua filter, yaitu yang pertama automatic filter. Automatic filter ini berfungsi untuk memfilter minyak pelumas, tapi bedanya dia akan memfilter dirinya sendiri, seperti namanya automatic filter. Nah, di automatic filter ini akan terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama aliran bersih dan yang kedua aliran kotor. Nah, aliran yang bersih itu langsung akan masuk ke dalam engine. Kemudian yang aliran kotor ini akan menuju ke centrifugal filter. Nah, di centrifugal filter ini oli yang tadinya yang dari automatic filter akan difilter kembali, seperti namanya centrifugal filter dengan gaya centrifugal. Nah, oli yang di centrifugal itu kotorannya akan menempel pada dinding centrifugal. Nah, setelah dibersihkan melalui centrifugal, maka oli akan dialirkan menuju ke engine. Nah, kemudian ini oli yang dari tempat penampungan bekas atau service tank itu berasal dari engine. Ketika engine dalam perawatan atau maintenance, maka oli akan dikuras kemudian dialirkan menuju ke tempat penampungan bekas atau servis. Nah, selanjutnya untuk bagian-bagian jalur pada sistem minyak pelumas, yaitu yang pertama ada filter. Filter ini berfungsi untuk memfilter minyak pelumas agar dalam keadaan bersih sebelum masuk ke engine. Kemudian ada check valve. Check valve ini merupakan arus arah. Ketika minyak pelumas sudah melewati check valve, maka dia tidak akan bisa kembali lagi, karena check valve ini fungsinya untuk arus arah. Kemudian di sini ada transfer pump. Transfer pump ini berfungsi untuk mentransfer minyak pelumas dari penyimpanan menuju ke engine. Di sana kemudian ada pressure gauge. Pressure gauge ini berfungsi untuk mengetahui berapa sih untuk tekanan dari minyak pelumas. Kemudian di sini ada pressure relief valve. Pressure relief valve ini berfungsi untuk ketika ada valve-valve yang lupa dibuka, maka pressure relief valve ini akan berfungsi. Cara berfungsinya itu pada saat valve-valve itu lupa dibuka, maka tekanan pada pressure relief valve ini akan bersirkulasi antara pipa-pipa, sehingga tekanan pada pressure relief valve ini ketika tekanan pressure relief valve ini mencapai batas maksimum, maka valve pressure relief valve ini akan terbuka secara otomatis. Kemudian ada flow meter. Flow meter ini berfungsi untuk mengetahui berapa sih jumlah dari minyak pelumas yang melewati flow meter. Kemudian di sini ada pompa, yaitu pompa minyak, tempat pompa new lube oil tank dan service oil pump. Nah, pompa ini masing-masing tangki mempunyai dua pompa. Dimaksudkan untuk ketika salah satu pompa rusak atau perawatan, maka digunakan salah satunya atau cadangan. Untuk beda pompa dari tempat penampungan baru dan tempat penampungan bekas itu, untuk tempat penampungan baru memiliki flow meter untuk pompanya. Kemudian untuk servisnya dia tidak memiliki flow meter, langsung melewati jalur bypass atau jalan pintas. Kemudian di sini ada gambar tangki penyimpanan minyak pelumas. Ini untuk new lube oil tank atau tempat penyimpanan minyak pelumas baru, yaitu memiliki kapasitas 64 meter kubik. Nah, di tangki penyimpanan ini memiliki dua sensor. Yang pertama head sensor, kemudian low sensor. Head sensor ini berfungsi pada saat minyak pelumas mencapai batas ketinggian dari tangki penyimpanan. Head sensor ini akan berbunyi seperti alarm. Kemudian low sensor berfungsi pada saat minyak pelumas kurang dari tempat penampungan, maka low sensor akan berfungsi secara otomatis. Nah, kemudian untuk di sini ada tangki penyimpanan bekas atau set atau servis minyak pelumas bekas. Di sini untuk tangki penyimpanan minyak pelumas bekasnya lebih kecil, di mana tangki penyimpanan minyak pelumas ini memiliki kapasitas 25 meter kubik. Nah, untuk tangki minyak pelumas bekas ini sama seperti tangki minyak penyimpanan baru, di sini sama-sama mempunyai dua sensor. Kemudian ada bagian-bagian dari komponen minyak pelumas yang ada di dalam engine. Yang pertama ada preloop oil pump. Preloop oil pump ini berfungsi pada saat engine on, off, atau sedang standby. Maka preloop oil pump ini akan bekerja melumasi engine setiap jamnya selama kurang lebih 10 menit. Nah, untuk komponen dari preloop oil pump ini yang pertama ada driving gear, kemudian driven gear,
3 subseal, 4 rating ring, kemudian yang kelima bearing bus, yang keenam pin, yang ketujuh o-ring, yang ke-8 screw, dan 9 key. Nah, untuk koneksinya yang bagian A ini untuk pressure koneksi untuk tekanannya, kemudian B suction koneksi. Kemudian ada lube oil pump atau pompa mekanik. Lube oil pump ini berfungsi pada saat engine on atau dihidup. Pompa mekanik ini digerakkan oleh perputaran poros sengkol mengikuti perputaran gear, kemudian memompa oli menuju ke komponen bagian-bagian yang akan dilumasi. Untuk sistem komponen dari lubricating oil pump ini atau pompa mekanik ini, yang pertama ada electric motor, yang kedua ada flexible coupling, yang ketiga pressure relieving valve, yang keempat prelude lubricating pump, yang kelima pressure regulating valve, yang keenam untuk lubricating air pump. Untuk koneksinya itu sama seperti yang pompa sebelumnya. Yang pertama untuk bagian A ini untuk suction koneksi, yang B untuk pressure tekanan koneksinya. Kemudian di sini ada automatic filter. Nah, di automatic filter ini minyak pelumas akan difilter secara otomatis. Nah, seperti namanya automatic filter oli. Nah, ini untuk jalurnya, jalur automatic filter ini untuk jalur masuknya. Ketika minyak pelumas sudah masuk ke automatic filter, dia akan melewati di sini ada filter. Nah, kemudian minyak pelumas akan difilter sehingga minyak pelumas dalam keadaan bersih. Nah, kemudian di sini ada dua aliran, terbagi menjadi dua aliran. Untuk minyak pelumasnya belum tentu terlalu bersih. Kemudian di sini akan difilter kembali selama 2 kali. Dan di sini terjadi dua aliran. Yang pertama untuk aliran yang bersih akan masuk ke engine. Nah, untuk aliran yang kotor dia akan melalui jalur yang bagian yang berwarna coklat, kemudian masuk ke centrifugal filter. Nah, di centrifugal filter ini minyak pelumas akan difilter kembali seperti namanya, gaya sentrifugal. Minyak pelumas akan diputar. Nah, untuk kotoran yang terdapat pada minyak pelumas akan menempel pada dinding sentrifugal ini. Kemudian untuk komponen dari centrifugal filter ini, yang pertama ada filter cover, yang kedua rotor unit, yang ketiga cover clamp, yang keempat cutting off valve, yang kelima spindle, yang keenam rotor, yang ketujuh paper cartridge, yang kesembilan rotor cover nut, yang ke-10 rotor cover, yang ke-11 cone, yang 12 housing, yang ketiga nozzle, yang keempat lube. Nah, kemudian thermostatic valve. Seperti yang saya jelaskan pada jalur sistem minyak pelumas tadi, di sini ada thermostatic valve yang berfungsi untuk mengatur, atau valve 3 arah yang berfungsi untuk mengatur minyak pelumas jalur mana yang akan dilewati. Ketika minyak pelumas dalam keadaan dingin, maka minyak pelumas akan dialirkan langsung menuju ke engine. Nah, yang valve yang satuan untuk ketika minyak pelumas dalam keadaan panas, maka minyak pelumas akan dialirkan ke cooler atau pendingin. Didinginkan dulu baru dialirkan menuju ke engine, masuk engine. Kemudian ada lube cooler. Nah, ini bentuk dari pendingin minyak pelumas. Nah, pendingin minyak pelumas itu media yang digunakan untuk pendingin ini berupa air. Ini untuk minyak pelumasnya yang berada di bagian sini, untuk pendinginnya berada di bagian yang biru. Untuk media pendinginnya itu berupa air. Ini yang digunakan pada ada pipa yang terdapat dalam lube cooler yang digunakan sebagai pendingin. Nah, untuk komponen cooler ini yang pertama ada end flank, yang kedua bracket, yang ketiga end flank, yang keempat tube seat, yang kelima o-ring, yang keenam rating ring, yang ketujuh pin, yang ke-8 tube stack, yang ke-9 cooler housing. Kemudian untuk koneksinya B1 LT cooling water inlet untuk jalur masuk, yang kedua untuk koneksi yang B2 untuk LT tube air cooler untuk water outlet untuk jalur keluarnya. Kemudian untuk oli yang digunakan ini macam-macam jenis oli yang digunakan pada PLN, tapi untuk yang digunakan pada PLTMGU yang digunakan dari supplier Shell, kemudian brand name Gardania S340 dengan viskositas SAE 40 dengan batch number 12 dengan full kategori NG ABF. Kemudian ini udah spesifikasi perbandingan dari minyak pelumas untuk yang
Yang pertama untuk pada engine 1, yang kedua untuk engine 2. Di sini saya membandingkan untuk dua engine saja. Kemudian untuk kegiatan yang diikuti pada saat praktik kerja lapangan, yang pertama untuk cleaning centrifugal filter dan penggantian o-ringnya. Di sini saya berperan sebagai untuk pembantu, kadang membersihkan juga. Kemudian ada cleaning injector. Cleaning injector ini digunakan pembersihnya menggunakan solar, kemudian dibersihkan menggunakan pressure tekanan. Ini untuk dikatakan normal untuk tekanan pada injektornya itu sekitaran 230 sampai dengan 250 bar. Itu dikatakan injektornya itu dalam keadaan bersih. Kemudian cek generator alignment, yaitu mengecek dari sudut kemiringan sudut dan kemiringan bidang. Nah, ini untuk yang hasil dari cek alignment. Yang ini untuk R untuk kemiringan sudut, yang A ini untuk kemiringan bidang. Kemudian di sini ada plus 5, itu artinya untuk putaran di sini untuk nilainya sendiri itu ada 10 ada yang 90 putaran, ini hasilnya untuk plus 5. Kemudian ada yang 180 putaran, kemudian yang 260, kemudian yang 360. Nah, ini hasilnya sama dengan untuk bagian A untuk kemiringan bidang. Ini yang saya cek pada engine 11, alignment generator pada engine 11. Kemudian cek crankshaft alignment. Di sini berfungsi untuk mengecek crankshaft untuk kemiringan poros engkol. Di sini saya mengecek defleksi untuk kemiringan sudutnya, yaitu pada engine 13. Nah, ini untuk hasil pada engine bagian A, hasilnya yaitu untuk perputaran 0 derajat hasilnya 5. Kemudian untuk yang 90 hasilnya min 5. Kemudian yang 180 hasilnya plus 28. Kemudian yang 260 itu hasilnya minus 10. Kemudian yang terakhir yang 360 hasilnya yang 20 minus 20. Kemudian yang selanjutnya ini untuk engine yang bagian 1. Kemudian bagian 10 sama seperti yang bagian 1 untuk 0 putaran, hasilnya untuk bagian A yaitu 0 putaran, hasilnya 0 semua. Kemudian yang ini untuk yang B 90 putaran, 90 derajat, yang kemudian 180. Kemudian ini yang hasil yang 260. Kemudian yang ini yang hasil dari 360 derajat, ini yang hasilnya untuk yang dari engine 1 sampai dengan engine 10 bagian 1. Kemudian ada kesimpulan yang terakhir, yaitu dalam penyuplaian minyak pelumas ke dalam engine akan dilakukan beberapa proses yang bertujuan untuk memastikan kualitas minyak pelumas. Kemudian proses-proses yang dilalui antara lain dari truk tangki menuju tempat penampungan baru atau new load oil tank, kemudian melewati filter, kemudian transfer pump, melewati check valve, meter, kemudian loop oil pump atau pompa mekanik, automatic filter, centrifugal filter, dan loop oil cooler. Kemudian masuk ke engine. Nah, untuk memastikan minyak pelumas yang masuk ke engine diperlukan beberapa perlakuan seperti filter dan peningkatan pressure agar minyak pelumas bisa sampai ke dalam engine. Nah, untuk mesin Wärtsilä memiliki kapasitas maksimal penampungan yaitu penampungan oli yaitu 5.200 liter. Nah, untuk normalnya oli yang dikatakan habis pada saat dan harus ditambahkan pada saat oli mencapai ketinggian kurang dari 18,5 cm, dan harus dilakukan penambahan oli. Oli akan ditambahkan minimal setiap 3 hari sekali dengan penambahan setiap 200 liter.
Kemudian jenis oli yang digunakan pada mesin Wärtsilä yaitu Shell Gardania dengan viskositas SAE 40. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi hasil laporan praktik kerja lapangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.